Menemukan paket instalasi yang tidak dikenal, apakah ini aplikasi Sindong? Diinstal secara paksa. Padahal aku hanya browsing di forum Tiantang. Bukankah tempat itu dikenal sebagai yang paling aman di seluruh internet? Bahkan dengan menekan lama pun tidak bisa dihapus. Nasibku benar-benar sial. Ternyata aku terjebak oleh virus aneh seperti ini. Bahkan sebuah virus pun begitu gigih mengabaikan risiko, hanya demi menguras 0,38 yuan. Apa aku untuk sedih? Biarkan saja uang ini jadi milikmu. Sebenarnya, kamu juga tidak mudah. Profil, Bai Wanwan, keberuntungan 33, kecerdasan 72. Status, suka, tingkat kesukaan 99+. Kamu sudah benar-benar memahami jaringan pertemananku. Orang-orang yang kukenal ternyata semua ada di sana. Langsung menggunakan senjata nuklir saja, hanya saja aplikasi ini dibuatnya kurang bagus. Bagaimana mungkin Bai Wanwan itu menyukaiku? Padahal kami lahir di hari yang sama, dan hubungan kami begitu baik. Kenapa setelah SMP kita nggak pernah ngobrol lagi? Justru kita selalu satu kelas. Kalau benar-benar 99+, itu bagus. Mungkin cuma ilusi, tapi di atas tertulis. Memberi hadiah bisa dapat pulsa 100 yuan. Kalau benar, ya. Linzu, ada apa dengan Bai Wanwan? Malam ini ada kumpul keluarga. Makan malam bareng malam ini, aku tahu. Semua soal Bai Wanwan. Bai Wanwan itu, menurutmu aku orangnya gimana? Benci, oke, aku ngerti. Sampai jumpa malam ini ya. Memang aplikasi sampah. Sama sekali nggak akurat. Ini yang namanya tingkat kesukaan tinggi. Tatapannya kayak mau membunuh. Aplikasi apa ini sih? Pembaruan status. Karena kamu nggak memanggilnya, Wanwan, jadi dia agak kesal. Tadi aku memang cuma memanggil Bai Wanwan. Gimana aplikasi ini bisa dengar? Penyadapan big data. Tapi kalau yang tertulis di aplikasi ini benar, dia sangat menyukaiku. Jangan bermimpi. Meskipun dia memang imut. Kalau benar-benar menyukaiku, kenapa dia nggak pernah menyapa? Tapi karena malam ini ada pesta. Mungkin bisa coba kasih hadiah dan lihat reaksinya. Gak tahan, kakiku hampir patah karena jalan terus. Uang bas pun udah habis. Lain kali gak bakal rebut-rebut barang edisi terbatas sebanyak itu lagi. Oh, hubungan kedua keluarga ini masih baik-baik saja. Cuma aku sama Bai Wanwan, kayaknya makin gak punya topik obrolan. Aduh, Zhou Su datang, cepat duduk. Oh, hari ini kuliahnya capek banget, ya? Udah datang, cepat duduk aja, jangan bikin orang lain nunggu. Wanwan udah lama siap dengan mangkuk dan sumpit menunggumu. Hanya kamu yang paling terlambat. Mangkuk dan sumpit yang disiapkan Bai Wanwan untukku. Ayo, minum dulu. Hari ini ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Ini tentang kamu dan Wanwan, aku dan Wanwan, sebenarnya kalian berdua sudah dijodohkan sejak kecil. Benarkah? Zaman sekarang masih ada jodoh sejak kecil? Bohong, lo. Cuma buat meramaikan suasana? Hahaha, bukan. Aku lihat kalian berdua sudah lama nggak ngobrol, kan? Padahal waktu kecil hubungan kalian sangat baik. Minum air saja harus bergantian, mulut ke mulut. Bukankah ini karena sudah dewasa dan jadi malu-malu? Semua orang begitu, nanti kita mau karaoke. Linzu, setelah mengantar mangkuk pulang, ingat jangan keluyuran. Hahaha, tadi ayahku memang benar-benar mabuk terus ngomong ngawur, kan, Bai Wanwan? Aku sudah terbiasa dengan sikapnya. Pantas saja kita jadi semakin menjauh. Tapi pesan di aplikasi itu. Tangannya dingin sekali. Masih terasa sedikit kelembutan. Kenapa mengemudi? Pasti karena big data. Ya, ternyata dia tahu aku mengantarnya pulang. Apa isi yang tidak ditampilkan di Love, itu benar-benar nyata? Wanwan, bagaimana makan malammu malam ini? Enak, Statusnya, senang. Statusnya memang sudah berubah. Jadi, memberi hadiah ada hadiahnya. Ngomong-ngomong, Wanwan, kucingku bisa jungkir balik. Mau ikut ke rumahku lihat? Aku harus pulang dulu ambil barang buat hadiah. Aku sendiri nggak punya uang buat beli, jadi, pakai sedikit tabungan ayah pasti bisa, kan? Kalau nggak ditolak, berarti setuju. Ayo pergi. Ada apa? Aneh banget, Wanwan, memang aneh. Jadi, kamu mau pinjam uang dariku? Enggak. Tentu saja bukan itu maksudku. Wanwan, apa yang mau kamu lakukan padaku? Atau ada hal yang ingin kamu lakukan? Hal yang ingin dilakukan? Sudahlah, orang kayu ini pasti nggak bakal ngerti juga. Ini lagi ngambek. Tapi rasanya ringan banget, nggak sakit sama sekali. Sudah lama nggak kesini, kan? Lagi pula, sejak SMP kamu belum pernah datang ke rumahku. Sudah cukup lama ya? Lama nggak ketemu, Meilin. Kalau yang tertulis di aplikasi itu benar, berarti boleh kasih hadiah apa saja, kan? Ngomong-ngomong, dia masih pakai ikat rambut ini. Itu, aku buat dia waktu di TK karena dia nangis terus dan menggangguku. Dia masih pakai sampai sekarang. Mungkinkah dia benar-benar naksir aku? Tunggu dulu. Apa aku terlalu narsis? Dengan sifatnya yang suka memanfaatkan segala sesuatu. Mungkin dia masih memakainya dia tidak membuangnya, kan? Oh iya, Meilin, cepat tunjukkan keahlian istimewamu ke Wanwan. Lihat, kan? Aku bilang si kecil di rumahku ini benar-benar bisa jungkir balik. Kamu membawaku pulang tengah malam. Hanya untuk melihatnya jungkir balik.
Oh iya, iya. Hampir lupa urusan utama. Ada hal lain juga. Tunggu aku sebentar di sini. Ah, si kayu ini lagi ngapain sih? Hadiah apa ya yang bagus? Memberi Gundam terlalu maskulin. Lagi pula itu bukan baru. Yang ini berwarna pink lembut, mungil, dan imut. Pasti cocok banget buat cewek, kan? Kalau bisa cari kotak yang lebih cantik, buat dibungkus, pasti lebih bagus. Aneh, padahal aku ingat udah nyimpennya di bawah. Apa kotak kemasannya tiba-tiba menghilang begitu saja? Kok, uang jajanmu jatuh ke celah dimensi? Aduh. Nggak berdarah. Sepertinya kemampuan, kepala besimu belum sempurna. Lain kali jangan jadikan papan tempat tidur kayu sebagai musuh imajiner. Aku cuma licik dan terpeleset. Siapa sih yang mau bertengkar sama papan tempat tidur kayu? Nah, ini. Ambil ini sebagai hadiah untukmu. Terima kasih. Misi pemula, coba kirim hadiah ke lawan bicara. Hadiah pulsa 100 yuan sudah diterima. Ternyata benar-benar langsung masuk ke rekening. Aplikasi apa sih ini? Fitur hipnosis sudah diaktifkan. Level saat ini LV1. Jumlah penggunaan tersisa 1. Satu-satunya. Target yang bisa ditentukan saat ini. By one. Ayo hipnotis. Benarkah ini? Tunggu, ada apa? Aduh, dia lihat semuanya. Lagi ngapain? Mengetuk-ngetuk sembarangan di layar yang penuh kode acak. Ternyata di matanya ini semua cuma kode acak. Aku ketakutan banget. Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuma ponselnya tiba-tiba macet aja. Udah bertahun-tahun. Kamarmu bener-bener nggak berubah sama sekali ya. Fitur hipnosis ini, apa beneran bisa berfungsi? Wan, kamu baik-baik aja. Apa beneran udah terhipnotis? Wajah ini pipinya lembut seperti marshmallow. Lucu banget. Pipinya kecil banget. Imut juga. Pasti nggak apa-apa kalau aku sentuh kakinya sebentar, kan? Linzong, kamu mau ngapain? Dia nggak terhipnotis. Dia lagi mengikat tali sepatunya. Wan, tali sepatumu beneran lepas? Aktingnya lumayan meyakinkan. Aduh, pasti dia marah sekarang. Keren, tatapannya jelek banget. Ya ampun, kalau mau sentuh, bilang aja langsung. Apa-apaan ini? 10 detik, hanya 10 detik. Kalau begitu, saat tadi aku tergila-gila padanya dan mengucapkan kata-kata nakal itu, bukankah dia mendengar semuanya? Maaf, aku salah. Kamu tiba-tiba begini, membuatku kaget. Benarkah? Wah, target, by one. Tingkat kesukaan saat ini 99,9%. Di atas, status target saat ini, dipuji imut olehmu. Cobalah ajak dia jalan-jalan. Hadiah misi, kekuatan bertambah 10 jin. Tingkat kesukaan tidak hanya tidak turun, malah naik. Mau lanjut? Lanjut apa? Maksudku meraba kakinya. Kalau kamu benar-benar mau, tidak apa-apa juga. Aku benar-benar binatang buas. Bagaimana bisa aku berani menyentuh gadis yang begitu polos? Jadi, bagaimana rasanya? Cukup lembut, tapi rasanya lemaknya agak banyak. Kandungan ototnya terlalu sedikit. Kamu pasti tidak pernah berolahraga, kan? Dasar bodoh. Hei, ayah, ini Wan. Si brengsek Lin Zhou sudah mengantarmu pulang belum? Bibi bilang kamu belum sampai rumah. Kamu di mana? Lin Zhou. Dia membawaku ke rumahnya untuk mengantarmu pulang? Apa maksudnya, meraba kaki? Ada juga, meraba wajah. Meraba apa? Segera suruh si brengsek itu meneleponku. Aku peringatkan, kamu punya waktu 10 menit. Antarkan Wan pulang. Kalau tidak aku patahkan kakimu. Ayo, aku antar kamu pulang. Dia masih ingat kalau kamu sangat menyukainya. Aku juga suka. Apa kamu nggak punya hal lain yang mau kamu katakan padaku? Sebenarnya aku mau minta maaf lagi padamu. Kebetulan aku juga punya sesuatu yang mau kukatakan padamu. Apa itu? Hari ini aku senang bisa ngobrol begini sama kamu. Selamat malam. Tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba mengulurkan tangan? Ada apa lagi? Besok kan akhir pekan. Mau nggak kita jalan-jalan bareng? Besok ada les piano, loh. Oke, tapi aku bisa membatalkannya. Selamat malam. Kalau dia bilang, membatalkan, berarti dia setuju, kan? Di akhir pekan begini, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Anak kecil, jangan terlalu banyak tanya. Sampai jumpa, Wan. Wan, masih ada 1 jam lagi sampai waktu yang sudah kamu janjikan. Jam berapa sih dia bangun? Aku pikir aku sudah cukup pagi. Pagi sekali, ya. Kepang yang rapi ini. Kelihatannya butuh waktu lama untuk menatanya. Gaya rambut barumu lucu sekali. Dulu aku belum pernah lihat kamu menata rambut. Seperti ini, apa ini balasan hadiah semalam? Tapi sekarang nggak boleh dibuka, nggak boleh. Setidaknya nggak boleh di depanku. Sekarang nggak boleh dibuka. Oke, aku dengar kata kamu. Apa sih yang ada di dalamnya? Ngomong-ngomong, kayaknya udah lama banget kita nggak jalan-jalan bareng. Kapan terakhir kali ya? Sejak kita makin menjauh dari teman-teman masa kecil. Jalan-jalan bareng yang sederhana kayak gini. Udah lama banget nggak kita coba. Mei 4 tahun lalu. Nggak ngangka kamu masih ingat bulannya sejelas itu. Lembut sekali, tapi dingin. Misi pemula, coba pegang tangan lawan mainmu. Hadiah, saldo bertambah 100 yuan.
Sudah selesai. Ternyata benar-benar bisa ditarik tunai, ya? Kalau tingkat kesukaannya memang cukup tinggi. Seharusnya tidak terjadi. Hal seperti tadi, saat tanganku dilepaskan. Kan, jadi, apakah itu kesalahan di aplikasi? Atau Wan hanya sedikit malu? Tapi penampilannya seperti ini agak imut, kan? Sungguh super imut. Ayo pegang tangannya lagi. Atau mending kita cek dulu kebersamaan. Karakter, by Wan. Tingkat kesukaan 99.99+. Status diperbarui. Senang sekali, sangat menyukaimu. Ingin menjagamu. Mencari cara agar kamu tetap di sisiku selamanya. Ingin menyembunyikanmu, hanya milikku. Ini bukan malu, kan? Ini jelas karena rambut di pelipisnya. Ada apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Tidak apa-apa. Tadi tiba-tiba teringat pagi ini ke toilet. Buang airnya lancar banget. Oh, selamat ya, hahaha, selamat juga. Dia terlihat sangat tidak nyaman. Jadi, sebenarnya dia tidak suka keluar bersamaku. Di akhir pekan begini pergi ke mall. Mencari tempat parkir itu lebih sulit daripada mendaki gunung. Tetap saja naik taksi yang paling nyaman. Bos, mobilnya sudah datang, cepat naiklah. Orang-orang di alun-alun mulai berdatangan. Tidak tahu harus mulai berkeliling dari mana. Pakaian juga, ya. Cewek suka, kan? Membeli pakaian itu hal yang wajar. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Apakah aku baru saja salah bicara? Maaf temanku. Ini agak pemalu. Kami akan berkeliling sendiri saja. Silakan lihat-lihat dengan santai. Kalau butuh apa-apa panggil aku saja. Maaf. Kenapa harus minta maaf padahal tidak ada apa-apa? Sudah sampai di sini, ayo kita pilih beberapa baju dan coba. Wan, apa dia benar-benar seorang yang aneh? Lebih baik lihat dulu apa yang ingin dilakukan aplikasi ini selanjutnya. Karakter, by Wan. Status, suka kamu, suka. Tugas pemula diperbarui. Beli secangkir teh susu untuk gadis yang baru datang. Beli secangkir teh susu. Tapi, bukankah Wan seharusnya tidak suka minum teh susu? Aku ingat, dia memang tidak terlalu suka makanan atau minuman yang terlalu manis. Sudahlah, kalau dia tidak suka, tugas ini kita tunda dulu saja. Benar-benar sangat imut. Meskipun bentuk tubuhnya agak rata. Tapi wajahnya benar-benar luar biasa. Bagaimana? Sangat cantik. Kalau begitu, coba ganti beberapa set lagi. Halo, totalnya 1,700 yuan. Bagaimana cara pembayarannya? 1.700. Uang yang kubawa sendiri, mau sih. Pasti nggak cukup buat bayar jumlah sebesar ini, kan? Pembayaran berhasil. Selamat datang lagi lain kali. Kenapa tadi Wan ngasih kartunya ke aku? Aku nggak terlalu jago ngadepin kasir. Ternyata dia memang sadar sama. Tatapan kasir tadi ke arahku, ya? Makanya dia diam-diam ngebantuin aku dengan cara begini. Hal ini masih sama persis kayak dulu. Nggak berubah sama sekali. Ayo, biar aku yang bayar. Nggak apa-apa. Cuma beberapa potong baju aja, beratnya apa-apaan. Kamu nggak bisa. Muntah darah di kampus. Masa dia sampai tahu masa lalu kelam si kakak? Suka banget, bisa ditutupin nggak? Tubuhnya lemah banget. Tenaganya pasti nggak sekuat aku, kan? Linzu, apa? Di sana, aku traktir kamu teh susu. Teh susu. Bukannya kamu nggak suka yang terlalu manis dan enek? Meskipun bisa sekalian menyelesaikan misi. Tapi aku nggak mau memaksa. Wan melakukan hal yang dia nggak suka. Kalau kita minum bareng. Minum bareng tunggu. Ini kan termasuk ciuman tidak langsung. Ya, ini pasti bakal nambahin tingkat kesukaan secara drastis, kan? Kalau memicu sifat sakit-sakit yang menakutkan darinya. Gimana dong? Minum. Ya udah, minum aja. Tapi ini sama sekali bukan ciuman tidak langsung. Ini murni semangat berbagi. Ini dukungan timbal balik yang luar biasa di antara teman. Aneh banget. Linzhou, ada apa sih denganmu 2 hari ini? Ini 1 gelas teh susu mutiara, harganya total 7 yuan. Linzhou, kamu punya uang cukup? 7 yuan sih masih ada. Di mataku, bukankah begitu? Kalau memang segitu miskinnya, maaf ya. Kalau begitu, aku akan membagikan akses akunku padamu. Kita belanjakan bersama. Mau aku bagikan aksesnya? Ya, Linzhou, kamu kekurangan uang, kan? Kalau sudah dibagikan, kita pakai bersama. Aku tidak akan memberitahu ayah. Aku tidak akan melihat riwayat belanjamu. Aku tidak akan memeriksa tempat belanjamu. Atau melacak lokasimu. Aku tidak akan menilai apa yang akan kamu lakukan berdasarkan barang yang kamu beli. Semua itu tidak akan aku lakukan. Tidak. Ini kan seperti peringatan kejahatan. Kamu pasti akan melakukannya, kan? Dulu aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Wan ternyata sangat menyukaiku. Gimana ya, harus menerimanya? Mulai menjadi orang yang dibiayai. Lalu memanggilmu, Nyonya Wan. Dan tenggelam dalam cinta yang dirajut olehmu. Tidak usah, Wan. Sebenarnya aku juga tidak terlalu kekurangan uang belakangan ini. Aku sudah bosan minum-minum. Jangan panik. Tapi, kenapa aku harus menekankan hal ini dengan begitu keras? Tentu saja karena aku benar-benar takut akan terjadi masalah lagi. Wan, kamu sedang tidak enak hati? Nggak mau jawab. Kalau gitu aku nggak bakal memaksamu. Keluar bareng aku pasti membosankan, ya? Membosankan, membawa gadis seimut ini di sampingmu. Meski nggak ngapa-ngapain, cuma melihatnya saja sudah bikin hati super senang, kan? Aku nggak bisa ngomong. Bahkan susah banget buat bikin ekspresi. Tubuhku juga nggak bagus. Sepertinya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana mungkin? Kamu lagi ngomong apa sih? Ngerti nggak nilai plus dari gadis 3 tanpa? Super imut, kan? Wajah dinginnya lucu banget. Iya maaf. Aku mengganggu kalian saat makan. Aku terlalu bersemangat. Wan, kenapa kamu bisa begitu rendah diri? Kondisimu
jelas jauh lebih baik daripada kebanyakan gadis. Memang kamu punya kekurangan, tapi kelebihanmu begitu besar, sampai-sampai orang bisa mengabaikan kekurangan itu. Kamu harus tahu, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Lin Zhou memang tetap Lin Zhou seperti biasa. Terima kasih. Lagi pula, kenapa kamu bilang tidak bisa melakukan apa-apa? Coba ingat, waktu kecil kita kan pernah membentuk band. Waktu itu seru banget, kan? Aku nggak pernah merasa senang main band. Selalu ada orang lain di sekitar, jadi sulit banget buat berduaan sama Lin Zhou. Oh, begitu ya? Terus apa yang kamu lakukan belakangan ini? Apa? Kamu lagi menggambar? Oh iya, impianmu waktu kecil kan jadi pelukis. Kamu kan jago banget belajar. Pasti sekarang gambarmu juga udah super bagus, kan? Kamu mau menggambar di depanku? Kok katanya? Setidaknya 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulutnya sama sekali nggak ada masalah. Ini digambar berdasarkan aku. Bukan. Ini karakter ciptaanku, gadis cantik, super populer, Sisi Ying. Gadis cantik super populer, dan sebagainya. Yang kamu gambar ini kan laki-laki? Bukan. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma... Kamu pernah lihat cewek? Aduh. Bukan cuma nggak bisa menenangkannya, malah bikin dia makin kesal. Wan, nggak apa-apa kok. Baru mulai begini. Siapapun pada awalnya tidak bisa menggambar dengan baik. Latihan terus saja. 3 tahun. Lalu, bagaimana kamu biasanya menggambar? Apa? Kamu tidak mencari model yang cocok sebagai referensi? Aku tidak pandai berkomunikasi. Jadi biasanya hanya mengandalkan imajinasi untuk menggambar. Bagi pemula, itu sama sekali tidak mungkin. Tapi setidaknya kita sudah menemukan penyebabnya. Kalau kamu mau jadi seniman, pasti harus mulai dari meniru, kan? Coba pikirkan, Dovin juga tidak bisa menciptakan karya-karya ajaib hanya dengan mengurung diri, kan? Beethoven itu musisi. Loh, Da Vinci, aku terlalu bersemangat sampai lupa. Tunggu dulu. Jadi, sifatnya yang mudah marah dan penyakitnya yang mengerikan. Itu juga disebabkan karena dia terlalu mengisolasi diri. Baiklah, kalau begitu biar aku yang membantumu. Bagaimana caranya? Aku ingin lulus ujian sertifikasi seniman. Lingzu sepertinya tidak bisa menggambar, kan? Aku masih ingat, saat Lingzu masih kecil di kelas menggambar. Dia bahkan menyerahkan kertas kosong begitu saja. Dan akhirnya dikritik oleh gurunya. Kalau begitu, bagaimana caranya membantumu? Aku akan mulai mengumpulkan bahan-bahan untukmu. Kita mulai berlatih dari dasar. Seperti yang dikatakan, Beethoven juga mulai dengan menggambar ratusan telur, kan? Itu Leonardo da Vinci. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng lagi. Setelah waktu makan siang yang singkat berlalu, kalian tiba di sebuah bioskop, film yang super seru. Asteris Hamburger Maut, Raja Red. Tinggal 3 jam lagi sampai ke bumi. Aneh sekali. Apakah bioskop-bioskop sekarang lagi ngetren dengan konten seperti ini? Asteris XO, arsip rahasia, Asteris King babi kucing yang dulu. Di sini, idola itu cuma omong kosong. Belaka, menggenggam dada. Apa ini harta karun yang digali dari zaman purba? Manusia, sudah tidak ada harapan lagi. Benar-benar tidak tahu harus nonton apa lagi. Coba lihat apa yang ingin ditonton oleh Wan. Wan, kamu tertarik dengan ini? Tidak mungkin, kan? Seorang gadis kecil seperti kamu. Ternyata tertarik. Dengan kasus-kasus berantai, takut di hutan, ini soal rasa takut. Intinya, kamu itu orang aneh. Kamu benar-benar tidak tertarik pada teknik dan rintangan di dalamnya. Kan, ayo kita tonton ini saja. Bagaimana? Kamu bercanda? Ayo. Lin Zhong, tunggu dulu. Di dunia ini, sepertinya tidak ada pasangan normal yang akan datang menonton film horor seperti ini. Tangannya tidak pernah lepas. Dan aroma ini, kamu terlalu dekat, kan? Wah, sedikit sekali orang, ya? Hehe, ayo kita lakukan sesuatu yang seru. Kita libur seharian, kan? Ada pasangan di sana, loh. Wan, filmnya mau mulai. Alur ceritanya benar-benar payah. Tapi adegannya memang cukup menakutkan. Tunggu, kasus di film ini ternyata tentang seorang wanita yang karena emosi yang tidak wajar melakukan kejahatan ekstrim. Ini kan, ternyata memang sebaiknya kita tidak menonton film seperti ini lagi. Oh, akhirnya selesai. Film ini dibuat terlalu menakutkan. Yang penting, filmnya juga nggak seru. Wan, tadi kamu mengangguk. Kan, kamu juga berpikir begitu, kan? Iya, nggak seru. Karakter cewek itu digambarkan terlalu kasar. Sekali saja sudah ketahuan. Padahal pasti ada cara yang lebih baik. Iya, bukankah tempat kamu mematikan ponselnya ternyata di sini? Waktunya sudah hampir habis, ayo kita pulang. Benar-benar nggak bosan? Yo main bareng aku. Mana mungkin bosan? Nanti kita main bareng lagi, ya? Nah, besok aku ada les piano. Kalau ditunda 1 hari lagi, orang tua pasti bakal keberatan. Oke, nggak apa-apa, apa masalahnya? Kalau gitu, pulang aja. Lucu banget, aku mau makan durian. Sampai jumpa besok, bye. Ini hadiah kecil yang diberikan Wan padaku pagi ini. Ini gelang, ya. Sekilas terlihat jelas buatan tangan sendiri. Setidaknya barang yang dijual di luar sana nggak bakal dibuat sekasar ini. Benar-benar gadis konyol. Sepertinya ada sesuatu yang mirip rambut di dalamnya. Apa maksudnya? Menjalin rambutnya sendiri ke dalam gelang itu? Ternyata pas banget. Lumayan juga. Aco. Badan meteorologi mengingatkan Anda.
Pada tanggal 13 dan 14, sebagian besar wilayah provinsi kami mengalami hujan lebat, dan di beberapa daerah bahkan sangat lebat. Apa kamu belum kirim pesan ke aku? Apa dia bakal suka gelang itu? Apa dia nggak suka? Makanya dia nggak kirim pesan ke aku. Kan, pasti begitu. Lin Zhou, kenapa kamu begitu lembut padaku? Apa kamu tertipu oleh penampilanku? Aku benar-benar gadis yang jahat. Kalau kamu tahu wujud asliku, apakah kamu akan membenciku? Lin Zhou pasti akan merasa jijik. Oh iya, aku juga merasa diriku menjijikkan. Bagaimanapun, kamu melakukan hal seperti ini. Diam-diam mengumpulkan barang-barangmu. Tapi aku tidak akan melepaskannya. Maafkan aku. Aku benci diriku yang seperti ini. Mengenai bagaimana cara mengatasi ketergantungan emosional. Pertama-tama bangunlah jati diri. Miliki hobi sendiri, teman, pekerjaan, dan fokus hidup yang seimbang. Pikirkan baik-baik. Seringkali sehari-hari, selain mengikuti aku, sepertinya dia memang tidak punya lingkaran pertemanan sendiri. Sepertinya harus cari cara, agar dia lebih sering berinteraksi dengan dunia luar dan membantunya membangun pusat kehidupannya sendiri. Buka dan lihat, bagaimana suasana hati gadis ini sekarang. Karakter, Bai Wanwan. Tingkat kesukaan 99,8, status, suka padamu, suka padamu. Suka banget. Tingkat kesukaannya bahkan melonjak hingga 99,8. Status yang memenuhi layar ini. Masih seperti biasa, mencoba misi pemula. Ayo makan bareng di sekolah. Hadiahnya kacamata penglihatan tembus pandang +1. Ini item baru ya. Sepertinya setelah mendapatkannya, harus digunakan dengan bijak. Baiklah, Senin nanti aku ajak Wanwan makan malam. Aduh, aku bakal terlambat. Nggak ada waktu sarapan. Ah, aku pergi dulu, gula darahku benar-benar turun. Bibirku sepertinya tersentuh sesuatu yang lembut. Langit biru dan awan putih yang begitu luas. Zhou, kamu baik-baik saja. Zhou, kamu benar-benar baik-baik saja. Ah, rasa berat yang luar biasa ini. Gelombang seperti amukan. Hei, Keke. Kenapa kamu di sini? Aku kebetulan lewat saja. Tidak menyangka kamu pingsan. Pasti gula darah rendah lagi, kan? Minuman yang kamu berikan padaku. Zhou, kamu memang tidak berubah. Tubuhmu terlalu lemah. Hei, tunggu dulu. Jangan lakukan hal seperti itu. Kalau aku membungkusmu seperti ini, adil, kan? Hentikan, biarkan aku beristirahat sebentar. Aku tidak mau pingsan lagi karena otak kekurangan oksigen. Karakter, Luo Xiaoke, nilai suka, 89, ditambah penampilan, 97. Stamina, 72, kecerdasan, 55. Status, mengantuk dan lapar. Cobalah berikan hadiah kepada dia. Hadiah, kartu makan senilai 100 yuan. Sebenarnya, tadi Xiao Yu juga ada di sini. Saat aku bertanya padanya apa yang harus dilakukan, dia bilang, kamu mengalami hipoglikemia, tidak apa-apa. Cukup makan sesuatu yang manis saja. Benarkah? Dia bahkan dipantat dan bilang, rasanya enak. Tunggu dulu. Ini terlalu kejam, kan? Ayo, aku antar kamu ke ruang kelas. Tidak, itu, aku bisa jalan sendiri. Oke. Zhou, kamu terlihat sangat kecewa, ya? Aku peluk kamu lagi, ya? Di sana, pasti sedang berkelahi. Sepertinya Jing Jiao bersembunyi di dekat dinding sambil mengintip. Aura gelap itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Benar saja, dia bersembunyi di sana, di tengah hutan. Aku terus mengawasimu, Tatapan itu terlihat terlalu menakutkan. Tunggu, apakah dia cemburu? Pasti cemburu, kan? Harus menjauh dari Bing Jiao, dia pasti makhluk yang menakutkan. Harus meredam ketajamannya. Tapi tidak. Aku menolak, aku akan memaksanya menunjukkan ketajamannya. Biarkan aku mengoreksi pemikiran salahmu itu. Teman masa kecil yang bodoh. Sementara itu, Bai Wanwan masih bersembunyi di sudut seperti hantu, mengintip kamu. Meskipun dia naik mobil keluarganya dan tiba lebih awal di kampus. Sebenarnya dia terus berdiri di gerbang kampus. Zhou belum datang. Dia hanya menunggu Lin Zhou tiba di kampus. Karena ini adalah rutinitasku. Tapi dia tidak menyangka. Hari ini kamu malah pingsan karena gula darah rendah. Kenapa orang lain bisa mendahuluiku? Luo Xiaoke itu berani-beraninya memberi Lin Zhou susu sarapan dengan mulutnya. Aku belum pernah menciumnya. Tahun depan serahkan saja padaku. Dan saat ini, Bai Wanwan seperti makhluk gelap yang merayap. Hatinya terus-menerus mengeluarkan jeritan pilu. Apa yang mereka bicarakan? Luo Xiaoke, bisakah kamu menjaga jarak? Kenapa kamu melepaskan Lin Zhou? Apa kamu sekuat itu? Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah melihatku? Apakah kamu sudah melihat wujud asliku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tahu aku sedang mengintip? Aku sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa dia berjalan ke arahku? Kenapa dia berjalan ke arahku? Aku tidak mau, sama sekali tidak mau. Zhou melihatku seperti ini. Zhou pasti akan membenciku. Oh, aku baru saja heran, siapa yang ada di sini? Wanwan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kebetulan lewat. Ada apa? Untungnya dia tidak melihat apa-apa, syukurlah.
Wan Wan. Wan Wan, selamat pagi. Hei, lepaskan sudah, jangan terlalu dekat. Ayolah. Jangan dong, tapi pipi Wan Wan begitu lembut. Seolah-olah mengizinkanku mendekat. Hehe, kamu ini, apa sih mendengarkan orang bicara? Ngomong-ngomong, Wan Wan, apa yang kamu lakukan sendirian di sudut kecil ini? Aku cuma kebetulan lewat sini saja. Apa mungkin Wan Wan sebenarnya sedang bersembunyi di sini untuk main petak umpet? Lagi pula, kemanapun aku berjalan, nggak mungkin sampai ke celah sudut dinding bekas lemari minuman ini, kan? Sudahlah, sudahlah. Detail kecil seperti itu nggak penting sama sekali. Main-main setiap hari. Rasanya sesak lagi aduh. Jangan main-main, sebentar lagi akan dibunyikan tanda siap. Ayo kita cepat kembali ke kelas. Senang melihat kalian berdua begitu bersemangat. Aku jadi benar-benar tenang. Kalau begitu, aku pulang ke kelas dulu, ya? Oke, pergilah. Kalau ada waktu luang setelah pelajaran selesai, kapan saja mampir ke lantai kami. Janji ya, nanti aku yang akan mencarimu untuk main, hehe. Sampai jumpa. Akhirnya dia pergi. Bos, mau ikut? Makan siang bareng ke kantin? Ke kantin. Bersamamu. Iya, bener. Kebetulan bisa bareng, ya? Jadi, kenapa kamu juga bisa duduk di sini begitu saja dan makan bareng kita? Aku. Karena udah lama banget kita nggak makan siang bareng-bareng. Kayak gini, kan? Hehehe, bukankah setiap hari begitu? Bagaimana dengan Zhou Zhouji? Iya, memang bagus. Suasana ramai kayak gini juga lumayan seru. Ngomong-ngomong, Koko, kamu biasanya nggak sembarangan memeluk siapapun begitu saja, kan? Iya, memeluk orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau cewek ini benar-benar melakukannya, sepertinya juga nggak aneh, nggak mungkin. Aku hanya akan memeluk orang yang benar-benar kusukai. Oh, kalau begitu menurutmu kamu juga sangat menyukai Lin Zhou? Iya, tentu saja suka. Yang aku tanya itu suka dalam arti romantis, loh. Suka sih. Sudahlah, ini benar-benar gila. Status saat ini, kacamata penglihatan terpadu sudah dibagikan. Oh, hadiah yang gak masuk akal ini ternyata benar-benar sampai ke akunku. Bagus sekali, hadiahnya akhirnya sampai. Kebetulan Wan Wan dan Koko sedang duduk di seberangku. Sudah selesai, kenapa tidak ada suara apa-apa? Di mana propertinya? Bukannya seharusnya disertai cahaya keemasan. Lalu, langsung masuk ke ransel sistem sumber daya 1, pemberitahuan pemula. Kamu menerima kiriman baru dari Niswoyun. Sudah dikirim. Tunggu dulu, hadiah dari misi ini. Apa mungkin langsung dikirim dalam bentuk paket ke? Benarkah? Sesederhana itu, alamat pengirimannya. Studio aplikasi Sindom. Sayang sekali, harus menunggu sampai besok untuk mengetahuinya. Bila misi sudah menjadi abu-abu, sepertinya hanya bisa menunggu misi berikutnya diperbarui. Sebaiknya aku kirimkan hadiah kecil untuk Keke dulu. Tunggu. Tidak bisa, Uang masih duduk di sini. Kalau aku mengirim hadiah untuk Keke di depannya, dia pasti akan langsung marah besar, kan? Pasti, kan? Ini bukan main-main. Begitu salah pilih opsi, itu benar-benar bisa berakibat fatal. Zhouzu, kenapa kamu tiba-tiba jadi panik begitu? Instingku. Pasti tidak salah. Isi ponselnya pasti ada hubungannya dengan cewek lain. Nggak apa-apa, aku cuma tiba-tiba merasa senang bisa berkumpul bertiga seperti ini. Ya, Xiao Yuxi masih baik-baik saja. Tapi, Yuning sekarang kan sudah jadi ketua OSIS. Biasanya susah banget ketemu dia. Bisa jadi ketua OSIS fakultas. Benar-benar hebat ya. Memang sih, tapi, terakhir kali aku diam-diam melihat dia menegur mahasiswa di koridor. Wah, sikapnya waktu itu benar-benar galak banget. Padahal dulu dia kan cewek yang suka nangis. Kamu lagi ngomongin siapa yang suka nangis, sih? Yuning. Aku nggak suka orang membicarakan aku di belakang. Lama nggak ketemu. Yuning, belakangan ini jangan panggil OSIS dengan nada begitu akrab. Panggil-panggil saja Gu Yuning. Oke, makanlah lebih banyak daging untuk menambah gizi. Lihat, kamu masih kurus seperti batang bambu. Sikap kakak-kakakan ini apa maksudnya? Apakah ini gaya ibu? Apakah Yuning dulu seperti ini? Ini tidak benar, kan? Siapa yang ada di dalam tubuhmu? On to why let it turn out to be unstopping. Oh, aku juga ikut. Bukan pingsan, kenapa kamu ikut campur? Kalau tidak habis, jangan dipaksakan. Makan saja yang aku kasih. Terima kasih atas makanannya, semuanya enak. Oke deh, Yuning sudah banyak berubah. Oh, sayang, ada apa? Nggak apa-apa, garpu mau berdiri. Oh, ternyata garpu mau berdiri. Aku kira kamu cemburu mau menusuk piring sampai pecah. Zhouzu, kamu baik-baik saja. Lin Zhou. Airnya bikin tersedak, nggak sengaja tersedak. Air, aku sudah menemukan keran di kamar mandi. Aku nggak mau di kamar mandi. Cepat bangun dan tangkap mereka. Bodoh apa sih, sekelompok orang itu? Xiao Yu, kenapa? Nggak pergi, ada apa? Nggak ada apa-apa. Waktu makan siang akhirnya selesai. Tapi kamu benar-benar merasa perutmu hampir meledak. Sebaiknya jalan-jalan sebentar untuk mencerna makanan. Setelah itu, kamu menyuruh Bai Wan pergi, dan sekalian mengantar Luo Xiao kembali ke pintu kelas. Benar-benar nggak apa-apa, Zhou. Nggak apa-apa, apa yang bisa terjadi? Ini buat kamu. Ini coklat.
Karena kadar gula darahku yang rendah, aku selalu bawa permen. Hari ini juga bawa. Terima kasih, Zhou Zhou. Xiao Ke sudah kenyang, ya? Iya. Siapa itu, Xiao Ke? Kenalanmu? Iya. Aku kenal dia. Sejak kecil. Kenal sejak kecil tapi jarang ketemu kamu, ya? Itu berarti. Bukan teman, ya, memang bukan teman, sih. Bukankah biasanya kamu mendekati cewek-cewek pakai coklat? Dengan cara kayak gitu. Mendingan kamu balik ke SD atau TK aja, peluangmu. Kan, benarkah? Kalau begitu, Xiao Ke, aku pulang dulu. Wah, perutmu sudah membesar, jangan makan terlalu banyak, ya. Kalau kamu tidak mengganggu, aku tidak akan makan sebanyak itu. Aku pulang dulu. Teman. Huatin, ada apa? Bukankah dia bilang bukan temanmu? Iya. Aku ingin menekankan bahwa dia bukan teman biasa, tapi teman baik. Ngomong-ngomong, teman Huatin. Aku tidak begitu kenal denganmu. Loh, nanti jangan panggil aku Xiao Ke. Wan Wan, hari ini para cewek main volley. Iya, kita mau main basket, loh. Uji tembakan, penampilanmu lucu banget nih. Terus, mau meraba. Banyak orang yang lihat, kalau aku diraba, aku mati malu deh. Semangat ya. Linzu, kamu nggak usah ikut uji tembakan, bantuin orang lain ambil bola aja. Tadi aku nggak percaya, masa dia lari. Tapi pas lari-lari itu, aku sampai merasa seolah-olah tubuhku meleleh. Nggak apa-apa, Bu Guru, hari ini aku bisa. Setelah menambah stamina dan kekuatan, aku merasa jadi lebih kuat. Ayo coba, aku benar-benar bisa. Reaksiku saja sudah cukup, bagaimana bisa dibandingkan? Sudahlah, aku hanya bisa mengerjakan pekerjaan kasar. Sekaligus menonton Wan Wan bermain bola. Benar saja, gadis seusia ini. Energi muda yang terpancar dari tubuhnya adalah kosmetik terbaik. Aku pasti dibenci. Karena ini pelajaran olahraga, aku tidak membawa ponsel. Jadi tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi tingkat kesukaannya begitu tinggi. Seharusnya dia tidak akan membenciku, kan? Hei, Lin Zeng, tolong bantu ambil bola. Lagi pula, tidak perlu fisik. Mengambil bola dan pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya tetap harus dilakukan, loh. Datang pun aku tetap nggak ngerti apa yang dia pikirkan. Oke, pelajaran selesai. Yang belum selesai mengukur dan mencatat nilainya. Lanjutkan di pelajaran berikutnya. Lin Zhou, tolong kembalikan peralatan ini ke ruang peralatan. Nggak masalah, kan? Lin Zhou, kamu bisa mendorong troli, kan? Aku juga nggak selemah itu. Sudahlah, tambahkan satu orang lagi. Siapa yang mau ikut Lin Zhou? Bu Guru sendirian saja sudah cukup. Cepat bubar. Baiklah. Kamu mau ikut? Yang Wan, ada apa sih? Padahal tadi dia nggak mau ngobrol sama aku. Wan Wan. Jangan mendekat. Pasti marah, iya. Mungkinkah dia cemburu karena mengantar Koko kembali ke kelas? Baunya kuat banget. Bos, gimana kalau kita pulang bareng malam ini? Kamu marah? Enggak. Ada orang di dalam? Ada orang di dalam? Kalau nggak ada, jawab dong. Suara gemericik ini dari ikan santan. Ya, yang cantik aja, ya, ikan kecil, ayo kita pergi beli air. Sudah pergi, ada yang aneh. Ikan malam, aku masih di sini, hei, benarkah? Terkunci di dalam. Linzong, kakimu terbentur. Untungnya hanya lecet sedikit. Untungnya ini jam pelajaran pertama. Nanti kalau guru tahu kita tidak ada, pasti ada teman yang bilang kita ke ruang peralatan. Tidak apa-apa, main-main saja, ya. Jadi, kamu marah? Tidak, kalau begitu, kenapa tadi terus-terusan menghindariku? Bau keringat, aku baru saja berolahraga, tubuhku berbau. Jadi begitulah, kenapa dengan bau keringat? Apa, bukankah ini justru bagus? Wan Wan, gadis cantik yang berkeringat justru lebih menarik, loh. Mesum. Ada apa? Tadi minum banyak air, masih bisa bertahan, kan? Mungkin mereka nggak akan cepat-cepat tahu kita di sini. Masih bisa. Sedikit, terlalu putus asa. Peta sialan ini untuk mencari toilet umum. Sampai di tujuan, ternyata sudah dibongkar. Putus asa banget. Gunakan ini sebagai pengganti. Jangan, biar aku membelakangimu sebagai pengganti. Jangan ada suara. Kalau begini terus nggak bisa. Wan Wan, kalau gitu aku bantu kamu merangkak keluar. Gimana caranya? Jaraknya masih tinggi. Ayo, naik ke punggungku, terus aku angkat kamu. Coba lihat apakah bisa melompati pagar. Oke, tapi Linzu, kamu kuat menggendongku. Tenang saja, serahkan padaku. Sakit. Oke, bisa nggak? Bisa. Demi biar kamu bisa ke toilet.
Jangan teriak, bodoh. Bisa nggak? Jangan bergerak-gerak karena sakit, ya. Hampir saja, bisa lebih tinggi lagi. Nggak bisa coba injak bantal itu. Wah, tadi aku berpikir, apa pintunya ditutup terlalu cepat? Ada orang yang bersembunyi di dalam dan belum keluar. Ternyata benar. Untung, kalau tidak, kita pasti dilaporkan. Xiao Yu, cepat buka pintunya. Wan Wan hampir tidak tahan lagi, loh. Hampir tidak tahan. Sebanyak itu, apa aku harus pergi sebentar untuk melakukan sesuatu? Cepat, duduklah, Wan Wan, ke kamar mandi. Oh, ternyata begitu. Oh, kamu baik-baik saja, Wan Wan. Tadi, apa? Aku nggak ingat, tadi nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Lucu banget. Benar juga, kamu kira karena siapa? Kamu kan dalang di balik semua ini, kamu harus bertanggung jawab, kan? Oh, aku udah ketuk pintu, tapi kalian nggak ada yang buka. Waktu itu aku ganggu kalian. Kamu menendang pintu lalu langsung menutupnya, siapa yang bisa bereaksi? Salahku ya, sama sekali nggak ada rasa minta maaf, kan? Ah, ya udah. Benar-benar nggak bisa diandalkan, aku sudah merenung sebentar. Semuanya salahmu. Salah, aku yang benar. Iya, semuanya salahku. Kamu kan nggak konsisten, semuanya salahku. Tunggu sebentar, rasanya ada yang nggak beres. Tadi kamu minta maaf, kan? Kalau bukan, ya nggak kan? Kalau begitu, ulangi lagi. Ulangi. Aku sudah merenung sebentar, semuanya salahku. Maaf, aku maafkan kamu. Ngomong-ngomong, Xiao Yu, pernah ada yang bilang ke kamu, kalau kamu itu orang yang susah diajak bergaul? Kok bisa? Aku kan cantik. Aku nggak tahu. Apakah dunia ini sangat toleran terhadap orang yang cantik? Kamu memang sama sekali tidak pernah meragukan diri sendiri, ya? Tidak, oh, aku memang berpikir begitu. Tentu saja wajar kalau kamu tidak mengerti. Kenapa rasanya tiba-tiba seperti dihina? Aku memang suka bicara yang bikin kesal. Sampai-sampai dia adalah teman masa kecil yang paling tidak aku pahami. Logikanya memang aneh sejak kecil. Dan Bai Wanwan 99, Jia Luo Xiaoke 89, Gu Yuning 80, Ye Ziyu 22. Tapi dalam pengetahuanku, hubunganku dengannya jelas yang terbaik. Sedangkan dengan Bai Wanwan justru yang terburuk. Apakah aplikasi ini benar-benar tidak salah? Apa ini terbalik? Sudahlah, aku mau pulang. Sekarang sudah waktunya masuk kelas. Kenapa kamu menemaniku jalan-jalan? Enggak mau. Belum pulang sekolah, mau main kemana? Ayo pergi. Baiklah. Aku minta maaf soal tadi. Biar aku kasih kamu minum. Jangan. Ciuman tidak langsung, lo. Ciuman pertama, lo. Jangan ciuman pertamamu begitu sembarangan. Kamu sendiri juga nggak lebih baik, kan? Ciuman pertamamu kan udah lama hilang. Ciuman pertamaku tentu masih ada. Kapan kamu pernah ciuman sama cewek? Ngomong apa sih, bodoh? Kamu nggak tahu. Sudahlah, kalau kamu nggak mau nemenin aku, kembalikan uang yang aku pinjam beberapa hari lalu. 1000 terima kasih. Kalau nggak mau ikut, kembalikan uangnya saja. Kamu juga nggak mau kantongmu langsung kosong, kan? Masih lama lagi dapat uang saku. Aku bisa kasih kamu sedikit uang buat belanja. Kantongku sekarang sangat penuh. Ah, ayo pergi. Kemana? Ikuti aku. Kamu mau memanjat tembok untuk keluar? Kamu ngomong apa sih? Kalau nggak memanjat tembok, apa mau keluar lewat pintu depan? Oh, tolong dorong aku sebentar. Aku nggak punya tempat berpegangan. Dari sudut ini, kemana lagi bisa didorong? Cepetan dong. Aku pakai celana dalam, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Apa maksudmu, berpikir yang aneh-aneh? Kan sama saja kalau pakai celana dalam. Oke, benar juga. Kamu sepertinya nggak bisa melompati pagar ini. Fisikmu kayak ikan kecil aja. Benar-benar. Kamu kurus banget, nggak ada hambatan sama sekali, kan? Kamu juga bisa kok. Pagar ini nggak sempit, dan tubuhku juga nggak jelek. Memang nggak jelek, tapi juga nggak besar. Follow me datang. Hei, ikan kecil, kamu nggak mungkin bawa aku ke sini buat mencuri mobil? Apa aku orang seperti itu? Bukan, kan? Ini mobilku. Terus dari mana kamu dapat uangnya? Mobil ini mahal, kan? Bukankah kita semua teman-teman yang miskin? Kapan kamu jadi kaya? Mobil ini harganya puluhan ribu. Aku benar-benar suka. Jadi terpaksa mencari seorang pria berusia 50 tahun. Menemaninya sangat lama. Baru akhirnya bisa mengumpulkan uang ini. Ini nggak baik, kan? Apa yang nggak baik? Kamu pikir minta uang ke ayahku itu mudah? Itu ayahmu, kan? Minta koin, bilang saja koin. Jangan dibilang aneh-aneh. Mau ikut aku? Aku pegang di mana saja, peluk aku, terus turun aja. Kamu mau memanfaatkan aku? Kalau kamu benar-benar tertekan, pinjamkan aku uang sedikit, aku biarkan kamu meraba-raba. Sudahlah, aku juga nggak sengaja. Kalau jatuh, aku nggak bertanggung jawab. Jatuh, pasti nggak bakal jatuh kok. Ah, aku merasa seperti sedang memegang seekor ikan di laut yang mengibaskan ekornya dengan liar. Ah, ikan kecil. Mau kemana kamu? Ngebut. Ternyata kamu keluar cuma buat ngebut ya? Di jalan pegunungan ini jarang ada mobil. Dan gak bakal ganggu orang lain kok. Hehehe, seru banget ngebutnya. Lucu juga, pas ngebut kamu masih mikirin orang lain. Kalau beneran mikirin orang lain, jangan beli motor. Atau, ngebutnya pelan-pelan aja. HMPH. Ngebut atau pelan, orang lain gak bakal bisa ngalahin aku, percaya nggak? Kalimat ini kayaknya pernah ku dengar di mana gitu. Jelaskan dong. Aku ketakutan banget. Si itu nyetirnya gimana sih?
Hujan-hujan, di depan ada truk besar yang melaju melawan arah. Ada juga pengendara jagoan yang membuka pintu dengan kedua kakinya. Ah! Xiao Yu, jangan tidur. Xiao Yu, Xiao Yu. Kakek Zhou, kok? Kamu datang, kok kamu masih terlihat muda? Sudah punya berapa anak? Lagi pula, beberapa gadis muda itu menyukaimu. Kamu punya sedikit pesona seperti aku dulu. Aku masih kuliah. Lagi pula, selera kakek waktu kecil mana bisa dianggap serius. Kalau mau jujur, mungkin cuma satu. Mengemudi yang begitu asyik awal. Yang begitu indah, mainnya kayak gini, apa kamu tahu cara mainnya? Kalau gitu, ngapain kamu datang ke sini? Pergi, pergi, pergi. Jangan sampai ada 5 anak yang lahir. Turun dari sini, keluarga Lin gak bisa malu-maluin begini. Tunggu, kakek. Ini di mana? Pergi. Tanpa cucu seperti kamu. Ini nomor telepon asing, kan? Di sini. Kenapa harus melakukan hal seperti ini? Kamu mau mati, jangan bawa-bawa. Lin Zhou, aku kan gak sengaja. Siapa yang tahu bakal ada 2 truk besar yang melaju melawan arah? Jelas aku juga terluka. Sejak kecil memang begini, aku selalu ngotot dan gak mau dengar. Apa urusanmu? Hubunganku dengannya jauh lebih baik daripada kamu. Ngapain anggap diri kamu pacarnya? Sudahlah, sudahlah. Jangan bertengkar, Zhouzu masih istirahat. Kecelakaan mobil tapi nggak ada yang serius, itu sudah hasil terbaik. Tenggorokanku mau terbakar nih. Zhouzu sudah bangun, apa? Kamu baik-baik saja, gimana rasanya sekarang? Air. Cukup, kamu mau minum air? Tunggu dulu, baru saja operasi. Boleh minum air atau enggak, harus diputuskan dokter. Kenapa kamu melotot ke aku? Aku pergi bertanya ke dokter. Kalian semua tenang dulu. Oke, boleh minum air, tapi sedikit-sedikit dan sering-sering. Rasanya aku sudah berbaring lama sekali. Aku bahkan bermimpi tentang kakekku yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Aku sudah tidur selama 2 hari. 2 hari? Yang penting, kamu baik-baik saja, kita selamat, kita semua selamat. Ngomong-ngomong, operasi apa yang aku jalani? Seluruh tubuhku sakit sekali. Kamu sudah jadi gadis yang manis. Nanti kita jadi sahabat terbaik. Ya, oke. Luar biasa kamu masih bisa bercanda di saat seperti ini. Tulangku patah. Dan ada peradangan di tubuhku. Sepertinya masih oke, sih. Terluka parah, tapi, asal tidak kehilangan anggota tubuh, aku bisa menerimanya. Lebih baik kita tidak jadi saudara perempuan saja. Untuk beberapa waktu ke depan, aku harus fokus memulihkan diri. Paman dan bibiku sudah tahu. Mereka datang beberapa kali dalam 2 hari terakhir. Rasanya aku akan dimarahi. Di rumah sakit mana kita sekarang? Ini adalah Fakultas Kedokteran Universitas Yingsan. Kejadian ini sudah menjadi berita lokal dan heboh banget. Bahkan sepertinya sudah sampai ke rektor. Dan pihak kampus, Rektor Lin Zhou. Bagaimana kondisimu? Sepertinya baik-baik saja, seharusnya tidak ada masalah serius. Kalau begitu, syukurlah. Tahukah kamu seberapa besar kesalahannya? Bolos kuliah, mengajak teman-teman mengendarai motor berkapasitas besar, lalu mengalami kecelakaan. Karena ngebut, nyawamu nyaris melayang. Rekaman CCTV menunjukkan motormu hanya menyenggol tepi jalan. Untungnya, pengemudi lawan membelok ke arah berlawanan. Hanya selisih sedikit saja. Lagi pula, kamu tidak akan peduli padaku. Kamu belum menyadari kesalahannya. Tunggu, ini lantai 2. Anak ini tidak tahu mirip siapa tuan dewan pengurus. Berdasarkan peraturan Akademi Yinshan, Ye Ziyu telah melanggar ketentuan pemecatan akademis. Namun, kita harus mengikuti peraturan sekolah. Saya mengerti. Bibi Legi, tolong tenang dulu. Masalah ini tidak bisa disatukan. Benar, benar. Lagi pula, bukankah kesalahan sepenuhnya ada pada pihak lawan? Xiao Yu hanya bolos sekolah dan mengalami kecelakaan tak terduga. Sebenarnya, kecepatan motor itu sudah mencapai 80. Padahal batas kecepatan di ruas jalan itu 60. Adapun truk besar itu juga melaju hingga 100. Bu, maukah Anda mempertimbangkannya lagi? Yuning, tolong bantu Xiao Yu. Soal ini, aku akan mengonfirmasinya lagi dengan beberapa kepala sekolah dan dewan pengurus. Istirahatlah dengan baik. Baiklah, aku pamit dulu. Kalau ini jadi heboh, apakah dia benar-benar akan dikeluarkan? Saat itu, seharusnya aku tidak membiarkanmu bersama Ye Ziyu. Seandainya tahu, aku pasti akan kembali ke kelas bersamamu. Kalau begitu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Sekarang tidak apa-apa, bukankah itu yang terbaik? Tidak menyangka Wawa malah menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, kondisimu sepertinya agak aneh, ya? Jangan memikirkan hal-hal yang menakutkan seperti itu. Sudahlah, sudahlah. Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan menyalahkan diri sendiri. Beberapa hari kemudian kamu dijemput orang tuamu pulang ke rumah. Jingyang, kamu mau yang mana? Ambil 1 batang camilan kucing. Apa ini? Aplikasi, Heartbeat, untuk pekerja lepas. Kacamata tembus pandang, hampir saja aku lupa. Apakah ini terlalu biasa? Ini benar-benar kacamata tembus pandang? Palsu, ya? Ternyata ada tombolnya. Benar-benar, bisa juga diperbesar, atau diperkecil sesuai gerakan mata. Ada apa ini? Tidak mungkin. Port pengisian daya Type C.
Ternyata harus diisi daya, sayangnya hanya bisa dipakai 10 menit. Tapi bagaimanapun juga, ini hadiah dari misi pemula. Tingkat transparansi dan jaraknya bisa dikontrol lewat tatapan mata. Awalnya agak sulit, tapi setelah mencoba beberapa kali, perlahan-lahan aku menguasainya. Ini Wan. Ah, selamat sore, Linzu. Aku tadinya mau langsung masuk, tapi setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menekan bel pintu dulu sebelum masuk. Gu Yuning, kenapa kamu datang? Kamu terluka, kan? Kamu adalah objek perhatian utama. Akademi, sebagai ketua OSIS, aku punya kewajiban untuk datang dan merawatmu. OSIS masih melakukan hal seperti ini? Ya, tugas OSIS. Lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Wah, masuk dulu deh. Aku akan membantumu berdiri. Biasanya sama sekali nggak kelihatan. Ternyata kamu lebih berotot dari yang aku bayangkan. Linzhou, tadi siang kamu makan apa? Itu memesan makanan bergizi. Makanan bergizi, ya, burger itu kan cukup bergizi, kan? Iya, kalau tanpa saus. Burger daging sapi murni memang bergizi. Tapi kentang goreng sama sekali tidak. Kamu baru saja menjalani operasi. Sebaiknya makan makanan yang mudah dicerna. Sayuran juga harus cukup. Ah, kamu makin gemuk, Meilin. Makan malam sebentar lagi siap. Duduk saja di sofa sambil main ponsel sebentar. Kenapa? Ada apa? Melihat kamu memasak untukku, rasanya aneh. Kalau ada waktu, aku pasti mampir. Ini dukungan dari OSIS. Dukungan dari OSIS? Kalau saja ini dukungan khusus darimu, Yuning. Lagi pula, kita sudah bertahun-tahun tidak benar-benar ngobrol. Kamu juga bisa menganggap ini sebagai dukungan khusus dariku. Keluar dulu, ya. Kembali ke kamar dan tunggu aku. Kalau sedang cedera, jangan keliling-keliling. Aku harap kamu cepat sembuh, ya. Oh. Entah kenapa, kalau itu Wan atau Koko, bahkan Xiao Yu, masih oke. Sudahlah, hanya saja, entah kenapa, aku merasa agak sulit Ning, rasanya aneh. Entah kenapa, ada perasaan seperti sedang dipersiapkan. Karakter, Guo Yuning, status, sedang berusaha membuat masakan lezat, sedang memikirkan bahan makanan untuk besok. Tugas pemula, mencoba memberi hadiah kepada lawan. Terharu sekali, kenapa jadi panjang begini? Silakan masuk. Berbaringlah dengan punggung bersandar di kepala tempat tidur, ya. Kamu masih menyimpannya, ya. Ada apa ini? Tadi kamu menyentuhnya dengan mulut, kan? Aku hanya ingin mencoba suhunya. Kalau begitu, aku akan mengganti sendoknya. Tidak, tentu saja bukan itu maksudku. Terima kasih, tapi aku bisa melakukannya sendiri. Tanganku masih bisa bergerak. Tidak, buka mulutmu dengan patuh. Baiklah, bagaimana rasanya? Enak sekali, rasanya Gu Yuning sudah banyak berubah. Di mana perubahannya? Bagaimana ya? Kamu jadi sangat bisa diandalkan dan dewasa. Seperti kakakku. Dalam ingatanku, Gu Yuning dulu sebenarnya orang yang lamban dalam bertindak, sering mengacaukan segalanya, dan mudah menangis. Aku anggap saja kata-katamu tadi sebagai pujian. Sudah malam, jadi aku pulang dulu. Oke, terima kasih, Yuning. Kamu baik sekali, sama-sama. Istirahatlah. Lebih awal, nggak ngangka Yuning bakal datang untuk merawatku. Tapi kan nggak mungkin setiap orang yang sakit harus dirawat oleh anggota OSIS, kan? Ternyata memang karena rekan kerja King Mei. Sekarang, dia jadi sedikit lebih serius, nggak seimut dulu. Tapi penampilan yang matang seperti ini juga punya pesona tersendiri, loh. Ngomong-ngomong, tadi di luar pintu ada suara ketel air panas yang berbunyi, kan? Suaranya kayak mata-mata seperti mata-mata. Padahal di rumahku jelas-jelas tidak ada teko air panas model lama seperti itu. Tidak, mungkin itu suara yang dikeluarkan Yuning, kan? Mustahil. Apa yang aku pikirkan, sih? Awalnya kukira itu pesan teks. Tapi ternyata itu dari aplikasi Sindong. Fitur baru. Di bagian paling bawah masih muncul antar muka milikku. Bisa melihat informasi diriku sendiri. Kalau bukan periode, kekuatan 7 stamina, lalu apalagi ini? Nilai kebijaksanaanku ternyata baru saja lulus. Setelah menyelesaikan semua misi pemula, bisa mendapatkan keterampilan. Tapi sebenarnya, misi pemula ini sama sekali tidak sulit. Seperti yang dilakukan Wan, cuma ngasih hadiah kecil terus jalan-jalan bareng. Coba aja deh. Selesaikan semua misi pemula dan lihat apa yang bakal terjadi. Rumah Wan kosong. Kayaknya dia lagi sibuk. Sudah begini, mending tidur dulu deh. You know a home case. Nggak mungkin cara aku membukanya salah, kan? Tunggu, ini beneran. Ngantuk. Zouzu, kamu ke rumahku buat apa? Ini seharusnya rumahku, kan? Maaf, aku lupa. Hehe. Tanpa sengaja aku tertidur. Aku pikir Zouzu terluka. Jadi aku datang untuk memeriksamu. Tadi tante yang membiarkanku masuk. Zouzu sedang tidur. Jadi aku nggak bisa menahan diri untuk ikut tidur juga. Zouzu, kapan kamu ke kota? Sedikit saja, tidur sebentar lagi. Peluk. Tidak, tunggu dulu. Baru saja selesai operasi, lukanya masih sakit. Maaf, jangan lupa. Aku salah, maafkan aku. Gak bisa lagi, kayaknya baterainya hampir habis. Ada apa? Dari sudut pandang ini, rasanya kayak gak bisa balik lagi. Ngomong-ngomong, Zouzu, kamu selalu pakai gaya rambut ini.
Mau ganti gak? Udah terbiasa. Wah, oke deh, hari ini aku yang merawat kamu. Kamu yang merawat aku. Dilihat dari dekat kayaknya makin imut. Gak ngangka dia bawa Koko juga. Menurutmu gimana aku? Menurutmu gimana Zouzu? Hehe, tentu saja suka dong. Pasti itu jawaban yang bakal diucapkan Koko. Sudahlah, aku juga gak tahu gimana menjelaskan kalimat ini. Aku yang akan merawat Zouzu. Terima kasih, makan siang serahkan saja padaku. Koko, kamu bisa masak? Bisa sedikit, loh. Misalnya mie instan, ikan dengan acar kubis, dan sebagainya. Ada juga iga sapi. Itu semua terdengar seperti masakan instan, kan? Lagi pula, sepertinya kulkasku tidak punya bahan-bahan itu. Di rumahku sepertinya tidak ada bahan masakan. Kamu sudah belanja? Belum. Kalau tidak, gimana? Ah, jadi kamu sama sekali tidak menyiapkan bahan masakan? Kamu kira di rumahku juga ada bahan masakan instan? Tidak apa-apa. Aku juga bisa masak makanan biasa kok. Lebih baik pesan makanan saja, Koko. Tidak bisa. Aku sudah bilang akan merawatmu. Kalau begitu, nasi goreng telur emas rahasia Koko. Kamu bisa masak nasi goreng telur? Aku pernah lihat seorang koki top yang mengajarkan cara membuat nasi goreng telur. Koki top? Restoran mana? Koki spesial dari Little Chef of China. Oh, itu kan kartun? Ah, baiklah, kalau begitu tolong bantu aku, Koko. Koko garamnya. Mana? Aku nggak nemu garam. Kenapa telurnya nempel banget di wajan? Ah, nasi ini kenapa lengket banget? Sudahlah. Niatnya aja udah bagus. Nasi goreng telur emas rahasia Koko sudah selesai. Di mana? Emasnya, Koko, emasnya teroksidasi jadi emas hitam. Jadi ini nasi goreng telur emas hitam spesial. Seharusnya bisa dimakan. Bahkan Koko sendiri nggak yakin bisa dimakan. Aku coba dulu. Zou. Kalau rasanya nggak enak, ya udah. Kayaknya aku kurang jago masak nggak apa-apa. Teksturnya lembut di mulut, tapi tenggorokanku seolah dibombardir dengan telur, lalu dilempar ke sungai Gangga dan menari-nari cukup lama. Sepertinya HP-ku berkurang sedikit. Tolong, ada apa denganmu? Kalau begitu, jangan dimakan. Maaf. Setelah terbiasa, rasanya malah seperti sedang minum secangkir kopi. Amerika, rasa asap dan pahit yang sulit dijelaskan. Siapa tahu bisa bikin segar. Zou, kalau merasa tidak enak, kamu tidak perlu memakannya. Kamu sudah bersusah payah membuatnya. Kalau aku tidak menghabiskannya, itu tidak baik. Bagaimana bisa mengecewakan niat baik seorang gadis? Rasanya seperti tidur di atas bantal yang dingin. Kenapa lagi? Cepat kembali ke tempatmu. Kenangan terus berkedip-kedip. Teringat hal-hal di masa lalu. Semua orang dulu hidup dengan bahagia setiap hari. Sampai kejadian itu terjadi. Tapi sekarang sepertinya kita masih teman baik. Saling peduli. Zouzu, kamu sudah bangun? Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, mungkin cuma sedikit pusing. Lagi-lagi ngomong hal aneh buat menenangkan orang. Aku benar-benar suka sama kamu, Zouzu. Ternyata begini rasanya nggak bisa lihat langit-langit. Keke memang terlalu hebat. Zouzu, kamu lagi ngapain? Punggungmu gatal? Enggak, kamu bisa berbaring sebentar lagi. Kamu nggak enak badan, kan? Aku mau ke kamar mandi. Aku bisa sendiri. Kamu istirahat sebentar aja. Adik, lama nggak ketemu ya? Kamu hebat, kamu datang juga. Untung kamu yang ngusulin. Biar aku mampir siang ini buat ngeliat Zouzu. Aku udah merawatnya dengan sangat sempurna. Siang tadi makan apa? Udah masak buat Linzu dengan baik? Aku bikin nasi goreng telur, enak banget. Zouzu hampir pingsan saking bahagianya setelah makan. Pakaian di kamar pun ikut pingsan. Syukurlah, nasi goreng telur memang agak sederhana. Tapi nutrisinya lumayan. Linzu lagi ngapain? Dia baru aja tidur. Oh, bener? Aku bantuin kamu. Nggak apa-apa, duduk saja. Keren banget. Yuning, kamu sering masak? Bisa dibilang begitu, Yuning. Menurutmu, Xiao Yu nggak mungkin benar-benar dikeluarkan dari sekolah, kan? Kenapa bu kepala sekolah bisa begitu kejam? Bukankah Xiao Yu putrinya? Lagi pula, kali ini dia memang keterlaluan. Sedikit saja keliru, bisa mengancam 2 nyawa. Pak Xiao Dong sebenarnya nggak benar-benar ingin melakukan hal-hal seperti itu. Wajar saja kalau dia marah melihat putrinya bertindak seperti itu. Benar juga. Terima kasih sudah repot-repot, Yuning. Sore ini mampir lagi buat masak buat aku. Yuning benar-benar baik sekali. Sejak patah tulang, dia datang setiap hari untuk merawatku. Apakah lukanya masih sakit? Sudah berkurang sedikit. Lukanya baik-baik saja. Tentu saja masih sakit. Aku tidak tahu, tugas pemula. Itu, hadiah apa yang bisa menyembuhkan luka seperti itu? Nah, 2 barang ini untuk kalian. Sebagai hadiah, seharusnya cukup bagus. Wajar saja kalau gadis muda suka pergi ke akuarium. Ini, kalian datang merawatku, aku juga tidak punya hadiah apa-apa. Tiket akuarium ini kuberikan kepada kalian. Boleh pergi bareng teman-teman. Terima kasih ya. Zouzu, ternyata hadiah dari Gu Yuning sudah terpenuhi. Rasanya tidak terlalu sakit lagi. Rasa sakit akibat patah tulang memang berkurang seiring berjalannya waktu. Tapi sekarang sudah terasa tidak terlalu sakit lagi. Ajaib sekali. Zouzu, ada apa? Zouzu, ayo kita pergi ke akuarium bareng. Nanti kamu mau menolong kita? Tentu saja kita pergi bareng-bareng. Ajak juga Wan Wan.
Oh iya, ada juga Xiao Yu. Tapi Xiao Yu entah kemana perginya oh. Ternyata begitu. Kenapa suaramu tiba-tiba terdengar sedikit kecewa? Tidak kok, Yuning. Ayo pergi bersama, kalian saja yang pergi saja. Jangan begitu, ayo dong, ayo pergi bersama. Aku tahu. Kalau begitu, ayo pergi. Bersama, yeay. Dengan begitu, aku bisa menyelesaikan misi pemula untuk bermain bersama Koko dan Yuning sekaligus. Kecepatan mendapatkan skill pun jadi lebih cepat. Tapi 2 hari ini aku belum melihat Wan Wan. Apa yang dia lakukan ya? Aku sangat merindukanmu, sangat merindukanmu. Ternyata dia sedang menjenguk kakeknya Pergi ya. Pantas saja dia tidak datang. Saat aku terluka, padahal saat aku dirawat di akademi, dia datang setiap hari untuk melihat kondisiku. Pembaruan status. Bertahan hidup di hutan liar di bawah jembatan. Kelaparan, keracunan, pingsan, baru saja bangun. Bukankah itu terlalu menyedihkan? Aku harus menemukan Ye Ziyu. Kalau tidak, orang ini benar-benar akan mati kelaparan di luar sana. Entah apakah karena Koko ada di sini. Yuning hari ini tidak ragu-ragu untuk menyuapiku sendiri. Sebaliknya dia makan dengan tenang sepanjang waktu. Rasanya kita seperti keluarga beranggotakan 3 orang, ya. Kenapa aku bilang begitu? Ya, memang mirip, kan? Siapa ibunya? Tentu saja Yuning. Begini saja. Lin Zhou jadi ayah, dan kita semua seperti anak-anakmu. Benarkah? Apa aku salah bicara? Yuning memang masih muda. Kita pulang dulu, ya. Jaga dirimu baik-baik. Lin Zhou, oke, terima kasih kalian. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak badan. Tidak, seharusnya aku sudah terbiasa. Terbiasa sering di rumah. Padahal seharusnya ini yang menjadi keadaan normal. Hubunganmu dengan para kakak perempuanmu jadi lebih baik, ya? Kamu kelihatannya senang, kan? Baguslah, hubungan kita semua jadi baik lagi. Lebih baik kita cari cara untuk membawanya kembali dulu. Kalau terus begini, semakin lama semakin buruk. Sudah beberapa hari ini, Xiao Yu belum makan selama beberapa hari. Sekarang ponselnya hilang dan dia bahkan tidak punya uang. Sepertinya karena lukanya sudah pulih hampir sepenuhnya. Jadi dia tidak merasa kesulitan atau sakit saat berjalan. Di statusnya disebutkan kata-kata seperti, bawa jembatan, dan memancing. Batu Haizu memang tidak terlalu besar. Jadi kita bisa memperkirakan sebagian wilayahnya. Hei, Xiao Yu. Lebih baik kita naik kendaraan ke lokasi berikutnya saja. Kenapa kamu datang ke sini, Xiao Yu? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Bukankah itu salah? Kamu pasti tidak bisa menebaknya. Lapar, ya, sampai tidak punya tenaga lagi. Kamu baik-baik saja, luar biasa, dengan kondisi setengah mati seperti itu. Kamu masih bisa keluar mencari aku. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Jangan meremehkan ikatan teman masa kecil. Sentuhannya kurang lembut. Agak keras, lembut tapi ada kerasnya. Jangan menjilat begitu erat. Aku sudah beberapa hari tidak mandi. Aku tidak peduli. Yang penting aku tidak bisa bangun. Lagi pula, aku tidak mencium bau apapun dari tubuhmu. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan padamu. Aku juga lapar sampai tidak bertenaga. Jangan bujuk aku pulang. Aku tidak mau pulang. Meskipun aku sangat ingin mengatakan, Tante menamparmu itu, karena terlalu khawatir padamu. Tapi sepertinya sekarang bukan waktunya membicarakan itu. Kamu sudah beberapa hari tidak pulang. Tidak membalas pesanku, HP-ku hilang, bukan karena sengaja tidak membalasmu. Kamu orang yang sangat penting bagiku, kan? Iya, kamu masih berhutang 1.000 yuan. Harus dibayar, loh, bukan berarti. Aku nggak mau bayar, kamu mau tinggal di sini beberapa hari ke depan? Serius? Kotak kardus jadi tempat tinggal sementara? Apa boleh buat? Ponselku juga hilang. Terus kamu makan apa? Ini. Jangan dimakan. Hei, makanan ini bisa bikin kenyang. Aku, nggak tahu deh, makan terus-terusan nanti pingsan. Lagi pula, setelah pingsan, aku nggak bakal lapar lagi. Itu kan keracunan? Jangan dimakan, aku ajak kamu makan. Tidak. HMPH, tidak. Tidak berarti tidak. Aku yang bikin kamu jadi begini. Seandainya tahu, aku pasti sudah meramal sebelum keluar rumah. Untuk apa meramal? Ngapain repot-repot sama hal-hal mistis kayak gitu? Xiao Yu, kamu tinggal sementara di rumahku saja. Punya tempat tinggal pasti jauh lebih baik daripada tinggal di bawah jembatan. Aku ini ahli meramal, loh. Kamu nggak perlu peduli sama aku. Ngomong apa sih, bodoh? Kamu kan teman pentingku. Gimana mungkin aku nggak peduli? Aku udah kayak gini tapi masih nyari kamu. Kamu pikir ini gampang? Xiao Yu, tubuhmu begitu ringan. Entah karena kelaparan atau apa. Xiao Yu, kamu juga nggak. Mau kan kalau aku cerita ke paman dan bibi soal kamu di sini? Bodoh. Kalau kamu terluka, sebaiknya istirahat di rumah saja. Kamu mau kemana? Makan ikan rumput? Sopir ini, sepertinya, dia yang dulu mengantar aku dan Wan Wan ke pusat perbelanjaan. Yang sebelumnya gimana? Nggak mau lagi. Gadis dengan kuncir kuda ganda yang imut itu nggak mau lagi. Wah, sekarang anak muda ganti mobil. Bang, siapa bilang mobil berikutnya bakal lebih baik? Bukankah kamu yang ngomongin aku?
Biaya Didi ditunda 1 hari aja, ya. Aduh, maaf mengganggu. Adik, lama nggak ketemu. Di sana ada roti dan minuman. Mau makan dulu sebelum mandi? Tidur nyenyak, ya. Oh, sebenarnya aku nemu beberapa serangga hari ini. Sayang kalau nggak dimakan. Baju udah aku siapkan buat kamu. Ini bajuku, pakai sementara aja, nggak masalah kan? Kamu udah rencana, kan? Mau mandi bareng? Aku bantu gosok piring. Oke. Seluruh tubuhmu, mulutmu yang paling keras. Tentu saja tulang dadamu juga keras. Kenapa jadi takut? Bukannya mau mandi bareng, kamu nggak mau ngaku, kan? Ikan kecil? Oh, aku sih nggak masalah. Ayo, aku bantu lap punggungmu. Aku takut kamu nggak berani. Ikan kecil, ikan kecil, ikan kecil. Kenapa masih pakai baju? Cuma mandi bareng aja. Kamu harus bantu aku, ya? Tentu saja nggak masalah. HMMHMPH. Lambat sekali, lagi ngapain sih? Oh, cepat aja deh. Ternyata tipis. Banget ya, dasar brengsek. Ikan, perlakukan pasien dengan baik. Tulangku masih sakit loh. Ya sudah, ya sudah. Lagi pula dia kan pasien. Tuan Lin Zhou, silakan duduk. Ternyata beneran mau mandi bareng. Terakhir kali. Kan udah belasan tahun yang lalu, waktu kita masih nggak ngerti apa-apa. Hei, ikan kecil. Aku nggak jamin mataku nggak bakal melirik-lirik loh. Kalau kamu suka, ya udah. Nggak sabar ya, Lin Zhong. Siapa bilang leherku kaku, gerakan sedikit. Oke, sudah bisa. Hahaha, kamu tamat, Lin Zhong. Hapus. Nggak mau, oke. Lihat saja, sebelum kamu terlempar oleh mobil, kamu masih melindungiku dengan erat. Aku akan membantumu menggosok punggungmu dengan baik. Kalau sakit, bilang saja. Ini terlalu keras. Oh, maaf. Ikan kecil, aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Apa kamu benci aku? Kenapa harus tanya pertanyaan aneh begitu? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu salah paham? Tahu nggak? Sebaliknya, aku sangat bersyukur kamu datang mencariku. Kemarin sebelum pingsan karena lapar, aku juga berpikir. Andai saja ada orang yang datang mencariku. Seolah-olah sudah ditakdirkan. Oke, takdir ya. Putar badan pelan-pelan. Aku akan menggosok busa di bagian depan. Cepetan, aku masih kedinginan. Oh. Kenapa kelihatan kecewa? Nggak juga sih. Kalau mau lihat, masih bisa kok. Luka ini bengkaknya parah banget ya. Ini pertama kalinya aku lihat. Saat membicarakan ini, hahaha, maaf. Ini pertama kalinya aku membantu cowok mandi. Ingat baik-baik hari ini, ya, iya. Kenapa angka ini turun lagi? Malah turun sampai 20. Apa aplikasi Heartbeat bermasalah? Kalau tidak, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Sudahlah, Lin Zhou, tubuhmu sudah lebih baik belum? Aku baru saja pulang dari rumah kakekku. Sekarang mampir untuk melihatmu. Wan mau mampir, ya? Xiao Yu masih di dalam, loh. Kamu berdiri di pintu buat apa? Aduh. Keduanya baru saja bertengkar. Kenapa kamu duduk di sini pakai baju Lin Zhou? Kenapa kamu pakai baju Lin Zhou? Kalau kamu suka sensasi, kamu bisa datang ke rumah Lin Zhou. Kenapa aku nggak boleh ke sini? Lin Zhou kan teman kerjaku. Apa salahnya aku bantu sedikit? Nggak boleh. Kamu bakal ngaruhin Lin Zhou. Dia udah terluka, bakal ngaruhin dia. Kita kan udah dewasa, punya pandangan hidup dan dunia yang matang. Masih bisa ngaruhin? Kamu beda, kamu. Ah, sial. Xiao Yu kan bilang bersembunyi di ruang tamu. Wan sepertinya mau datang. Dia baru pulang dari rumah kakeknya. Tubuhnya beda. Baju lengan pendek ini kalau dia pakai, kok kayak gaun tidur 7-Eleven ya? Dia mau datang. Jadi, apa aku harus bersembunyi dulu di balkon atau lemari? Sebenarnya aku lumayan jago memanjat tembok. Tapi sekarang aku nggak pakai baju musim panas. Ini kedengarannya super aneh, kan? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Memang nggak ngapa-ngapain. Cuma jujur-jujur aja. Kenapa kalau keluar dari mulutmu? Seolah-olah rasanya jadi beda. Hahaha, iya. Kalau gitu aku bersembunyi aja deh. Oke, kalian berdua tenang dulu. Luka Lingzu masih sakit. Istirahat beberapa hari. Kalau sudah agak membaik, jangan tinggal di sini. Wan, Xiao Yu sekarang nggak punya tempat tinggal. Beberapa hari ini dia makan rumput di luar. Mana mungkin? Dia pasti masih punya uang, nggak mungkin sama sekali nggak punya. Kalau benar-benar nggak bisa, dia bisa pergi ke kawasan pengembang perangkat lunak. Paling-paling juga nggak sampai harus makan rumput. Ikan malam yang menyebalkan itu. Melukai Lingzu. Ikan malam yang menyebalkan, melukai Lingzu. Apapun yang sudah terjadi. Lihat saja aku baik-baik saja. Mari kita lupakan saja. Ini hanya kecelakaan, kan? Benar. Jadi, untuk sementara aku akan tinggal di sini dan merawat Lingzu. Rawat dia dengan baik, bantu dia mandi, oke? Aku yang merawat Lingzu, kamu sama sekali tidak bisa merawat orang. Kalau begitu, aku tidak peduli. Wan, kamu pulang dulu dan istirahatlah. Baru saja pulang dari rumah kakek, pasti lelah, kan? Wan, kamu tidak bisa menginap di rumah Lingzu. Ingat untuk pulang. Aku tahu, tapi jangan sembarangan membiarkan orang menyentuh kakimu. Besok aku akan datang lagi untuk merawatmu. Terima kasih. Wan, kamu yang terbaik. Wan, kamu yang terbaik. Bukankah kamu bilang mau bersembunyi?
Bersembunyi di ruang tamu itu sama sekali bukan bersembunyi, kan? Kamu tidur di mana malam ini? Di sofa saja, aku tidur bareng adikmu juga nggak apa-apa. Kalau begitu, aku tidur bareng kakak saja. Kalau begitu, kamu tidur di sofa saja. Setidaknya, jauh lebih nyaman daripada selimut kardus kecil yang kamu pakai saat tidur di bawah jembatan beberapa hari lalu. Ambil bantal dan selimutnya di kamar itu, ya. Tidur di kamar itu juga. Boleh, atau, aku bisa tidur bareng kamu. Ikut aku. Kalau kamu merasa Xiao Yu mau berbuat jahat, dia belum tentu benar-benar berbuat jahat. Tapi, kalau kamu merasa Xiao Yu sedang berbuat baik, siapa tahu dia malah langsung mengeluarkan sesuatu yang besar, seperti ikan pure Magic Ball. Tidak usah, ngomong-ngomong, tugas Xiao Yu belum selesai. Untukmu, nanti, beberapa waktu lagi, kita semua pergi ke akuarium bareng, ya? Nanti Koko dan Yuning juga bakal ikut. Terlepas dari tugas, sebenarnya aku sangat menantikan untuk berkumpul bersama kalian semua. Apa serunya akuarium? Terima saja dulu. Iya, kita nggak tidur bareng. Kan, kalau kamu diam-diam memelukku saat tidur. Boleh kok. Jangan sampai kakakmu curiga padaku. Sudahlah, malam ini kita tidur bareng saja. Orang itu terluka parah begini. Tapi dia nggak pernah peduli sama dirinya sendiri. Malam ini Ian masih belum berubah. Tetap berusia awal 20-an. Wan tetap terlihat penuh rasa sayang. Pesan dari Yuning dan Keke. Tidak ada yang istimewa. Sebenarnya, di aplikasi ini, selain teman masa kecil, tingkat kesukaan orang lain juga bisa dilihat. Hanya saja pesannya cukup sederhana tanpa panel. Bahkan tidak ada misi sama sekali. Selain orang tua sendiri, tidak ada orang lain yang tingkat kesukaannya lebih tinggi. Sepertinya semuanya kembali seperti dulu. Semua orang perlahan-lahan kembali ke sisi kita. Jika dulu tidak terjadi hal-hal itu, hubungan di antara kita juga tidak akan semakin menjauh. Apakah Wan masih marah? Sepertinya dia selalu punya masalah dengan Xiao Yu. Ah, bukan. Wan, kamu juga mengintip, ya? Haha, ini namanya saling mengintip. Saat aku terbang tadi, apakah Wan juga melihatnya? Bangunlah, Lin Zhou. Kenapa? Bibirku sepertinya tersentuh sesuatu yang lembut. Wan. Wan, apa yang terjadi? Ini pasti ulah Wan, kan? Apa yang dia mau? Lin Zhou, kamu tidur miring sambil menekan bagian yang patah. Jadi aku pakai tali buat bantu perbaiki posisimu. Untuk memperbaiki posisi kayak gitu, seharusnya nggak perlu pakai tali, kan? Tetap aja perlu. Lin Zhou, kamu tidurnya nggak tenang. Kamu sepertinya tahu banget. Ya, maksudnya apa? Aku angkat kamu. Aku udah bilang bakal jaga kamu. Benarkah? Oke. Baunya harum banget. Kamu lagi ngapain? Oh iya, kamu udah sarapan? Udah. Terus si ikan kecil udah sarapan? Nggak tahu. Pas aku datang, aku nggak lihat dia. Oh, nggak lihat dia ya? Hilang? Seharusnya tidak sampai begitu. Wan seharusnya tidak akan melakukan hal aneh. Tapi dia barusan sepertinya mengikatku. Kan? Tidak. Mengikatmu hanya untuk membantu memperbaiki posisi tidurmu. Sepertinya sama sekali tidak meyakinkan. Tidak ada siapa-siapa, hanya adikku yang ada di sini. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Wah, terima kasih, Wan. Tidak apa-apa. Linzu, apa? Beberapa hari ini banyak gadis yang datang ke rumah. Ya, itu. Yuning dan Keke datang untuk merawatku sebentar. Mereka membuat makanan, benarkah? Jadi Linzhou. Ternyata kamu tidak membutuhkanku, Linzhou. Linzhou, kamu sungguh beruntung. Begitu banyak gadis yang merawatmu. Apakah aku tidak dibutuhkan? Seandainya di dunia ini hanya tersisa kita berdua saja. Atau sebaliknya, bagaimana? Wan sedang kambuh. Wan, tolong letakkan pisau itu dulu. Jangan berkeliling sambil memegang pisau. Itu terlalu berbahaya. Tenanglah dulu. Ini hanya pisau dapur. Linzong, apa yang kamu takuti? Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Apa kamu tahu apa yang terjadi? Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya merasa ini sangat berbahaya. Wan, Linzong, kenapa harus takut? Takut padaku? Kenapa? Tentu saja aku tidak takut padamu. Maksudku, jangan berkeliling sambil memegang pisau. Selesai. Sepertinya aku bukan lawan yang sepadan untuk Wan. Tidak, sebenarnya aku memang bukan lawan yang sepadan untuk Wan, kan? Xiao Yu, di mana kamu? Lindungi aku. Apa kamu sudah dibunuh lebih dulu dan dijadikan sup ikan? Coba cium mangkuknya langsung. Bisakah itu membuatnya tenang? Atau dia akan mengamuk? Sudahlah, cium saja sekali coba. Selamat pagi. Wan, kenapa? Kamu memegang pisau dapur, aku tahu, kamu mau masak buat Zhouzu, kan? Anak yang baik sekali, anak yang patuh. Wan, wajahmu kecil dan lembut sekali. Titik. Tunggu sebentar. Lepaskan dulu. Tidak, tunggu sebentar. Dia mau diserang makhluk gaib, cepat dorong anjing kecil itu.
Apakah ini benar-benar tingkat kesukaan? Koko, sudah cukup. Ah, tubuhmu sudah lebih baik. Seharusnya aku tidak apa-apa. Luka patah tulangnya baik-baik saja, tapi lukanya ada masalah. Mulai membengkak lagi. Lepaskan dulu Lin Zhou. Jangan lakukan ini lagi, jangan. Benar-benar ramai. Ternyata kamu di rumah ya? Iya, kenapa aku nggak boleh di rumah? Kalau gitu, kenapa tadi kamu nggak turun? Turun buat apa? Kan nggak ada yang terjadi. Itu karena memang nggak ada yang terjadi. Oh ya, kamu mau menempel sampai kapan? Soalnya Zhou lucu banget. Orang bisa segitu terburu-burunya ya? Yuning, kamu sudah datang ya? Aku mau menyiapkan makan siang. Kenapa banyak orang seperti ini? Di saat-saat terakhir masih bergantung padaku. Yuning, ada apa? Kamu tidak enak badan? Kenapa tidak bersuara sama sekali? Keke, kapan? Kamu ikut datang? Ada apa? Keke, tidak apa-apa kok. Yuning, kamu sepertinya sudah berdandan dengan rapi. Apa? Kamu ada urusan lain hari ini? Rasanya kamu ganti gaya setiap hari, ya? Tidak ada rencana lain. Lagi pula, merapikan penampilan sebelum keluar rumah itu hal yang paling dasar. Tertanya begitu, ternyata begitu. Ya, aku kira. Kamu berdandan rapi karena mau ke rumah Zhou. Aku juga baru mandi sebelum keluar, loh. Ada urusan lain. Keluar saja. Aku cuma mampir lihat mau masak apa. Mau bantu? Nggak usah. Aku bisa sendiri. Orang lain malah bikin repot. Aku punya ritme masak sendiri. Omongannya kasar banget, ya? Memang begitu. Keluar saja. Ini Linzu, loh. Tadi aku juga nggak tahu kenapa, maaf. Aneh sekali, mungkin karena cemburu. Cemburu? Meskipun tadi suasananya agak berbahaya, tapi sepertinya agak imut juga. Mungkin karena kualitas Wan terlalu tinggi? Tidak boleh berpikir seperti itu. Tujuan aku, seharusnya adalah memperbaiki pemikiran salah Wan. Tidak apa-apa, sebenarnya kadang-kadang aku juga seperti ini. Kamu juga. Linzong, ada apa? Amaterasu. Mata si angsa berkacamata. Sedang apa? Terima kasih sudah bersusah payah, Yuning. Tidak apa-apa kau repot-repot menyiapkan hidangan di atas meja. Itu hanya tanggung jawabku sebagai ketua OSIS. Kau sedang sakit sekarang. Jadi aku berkewajiban merawatmu dengan baik. Ada masalah? Tidak ada apa-apa kok. Yuning baik-baik saja. Tidak menyangka kita bisa berkumpul lagi. Rasanya sangat nostalgia. Benar. Sudah bertahun-tahun kita tidak berkumpul seperti ini. Aku juga senang kita bisa berkumpul bersama. Padahal dulu kita sering main ke rumah. Ye Ziyu, kau sudah dikeluarkan dari akademi. Keputusan ini tidak akan langsung berlaku. Aku sarankan kamu segera mengakui kesalahanmu. Dan meminta maaf kepada Bapak Dewan Pengawas. Terserah deh, kalau mau dikeluarkan ya dikeluarkan. Menurutku sebaiknya kita tenang dulu. Bibi pasti sedang terlalu emosional saat itu. Makanya menamparmu. Pukulan itu tanda sayang, kan? Jelas itu kesalahanku sendiri. Kalau bukan karena kamu, Lin Zhou tidak akan terluka dan patah tulang. Iya. Semuanya salahku. Sudah cukup, kan? Kalian benar-benar menyebalkan. Terima kasih atas makanannya, enak sekali. Jangan pedulikan dia, Xiao Yu. Aku akan mengurus komunikasi dengan pihak kampus. Sebenarnya, penanganan masalah ini tidak terlalu sulit. Tapi karena Bapak Ketua Dewan Pengurus dan Ye Ziyu masih saling bersitegang, masalah ini jadi sulit diselesaikan. Apakah Ayah Xiao Yu tahu soal ini? Ayah Xiao Yu sepertinya sedang di luar negeri. Dan kelihatannya sangat sibuk. Mereka berdua masih marah sampai sekarang. Beberapa hari ke depan, biarkan saja Xiao Yu tinggal di rumahku. Aku akan bicara dengannya. Tidak mungkin kita membiarkannya terbuang kayak di alam liar, kan? Anak ini bahkan sudah makan rumput. Tapi tetap tidak mau mengalah. Oke, aku juga mau tinggal di sini. Aku ikut juga. Kalau kalian semua tinggal di sini, Paman dan Bibi pasti tidak setuju, kan? Tidak apa-apa. Aku tinggal bersama Xiao Yu saja. Tidak bisa. Bagiku, Xiao Yu hanya tinggal sementara saja. Konflik antara Xiao Yu dan ibunya belum sampai pada titik yang tidak bisa diselesaikan. Aku bisa merawatmu. Kamu terluka, apakah benar-benar mudah merawatmu? Lalu Koko, kamu juga. Apa maksudnya? Seru, kok. Bersama-sama dengan semua orang itu menyenangkan. Alasan yang sangat sederhana dan polos. Kalau begitu, aku juga ikut saja. Sebagai ketua OSIS, aku punya kewajiban untuk merawat siswa yang sakit dan para ahli.